Selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual dan terpercaya, mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Padang Express merayakan hari jadinya yang ke-27 tahun dengan syukuran sederhana di Ruang Adinegoro Geraha Pena Padang pada Senin 26 Januari 2026. Acara ini dihadiri Komisaris Padang Express Mara Suryanto, CEO Riau Pos Group Ahmad Dardiri, Direktur Utama Muhammad Nazir Fahmi, serta Direktur Keuangan Yosi Aryesta bersama karyawan dan karyawati. Meski berlangsung sederhana, semangat untuk terus membesarkan media yang telah menjadi market leader di Sumatera Barat tetap membara. Tagline maju menjadi pengingat komitmen Padang Express untuk terus hadir secara multiplatform, akurat, jujur, dan universal. CEO Riau Pos Group Ahmad Dardiri menegaskan seluruh insan Padang Express harus mampu menjawab tantangan zaman dan terus beradaptasi. Di usia ke-27 tahun ini, Padang Express optimis melangkah maju dan menjaga kepercayaan pembaca. Ya Rabbi irfa maqamu dauman fi kulli makan Sayyidi ya Muhammad hubbuka ruhul iman Ya Rabbi arju liqa'u yawman fi daris salam. Berita kedua, kecelakaan beruntun kembali terjadi di turunan Pasar Rabaan, Nagari Penyalayan, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar pada Senin 26 Januari 2026. Peristiwa tragis yang kerap berulang di kawasan tersebut menelan 5 korban jiwa yang menyebabkan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Insiden diduga dipicu remblong pada satu unit truk trailer bernomor polisi BK9634XA yang kemudian menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat dan sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Sopir dan kernet truk dilaporkan berada di dalam kendaraan saat kejadian. Namun kernet disebut sempat melompat beberapa saat sebelum tabrakan maut terjadi. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Masya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Ijan celiaknya Pak. Tapi ya Tuhan ya Allah. Jalan cari Pak. Jalan cari Pak. Masya Allah ya Tuhan. Masya Allah ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan ya Allah ya Tuhan berkah. Izin cak lengah-lengah lo pangatau izin lo usah cak lihat. Ibu-ibu langsung dari masuk parapet.
Berita selanjutnya, 7 warga Kabupaten Agam yang sempat dilaporkan tersesat saat meninjau lokasi awal banjir bandang akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka ditemukan pada Minggu malam 25 Januari 2026 di kawasan Hulu, Jorong Labuan, Nagari, Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya. Tim gabungan dari BPBD Agam, TNI, Polri, dan masyarakat setempat melakukan pencarian dengan berjalan kaki menyusuri medan hutan yang berlumpur dan minim penerangan. Lokasi para survivor berada sekitar 1,1 km dari titik terakhir yang masih bisa dijangkau kendaraan. Seluruh warga yang ditemukan langsung dievakuasi ke lokasi aman untuk pendataan dan pemantauan lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dan koordinasi saat berada di wilayah terdampak bencana. Yo, buang kaya deh. Diam kan. Cari buka pada nomor ini. Kita biar deh. Dah keluar di jurang ni. Dima, jurang bawah ko. Di Kate. kate tadi tu kami main nak kemari bang. Tu mencari tu mencari jalan yang nampak kami bang. Kita si Romi lah jatuh di dito. Kalau kita pergi ke kedua ni badan ni. Pemilih bang si Romi. Oh! Betul. Long ni kau. Dia nya. Hai. Kang. Yo. Yo ko sama dua. Aman. Nampak dah lagi. Berita selanjutnya, kebakaran melanda satu unit rumah warga di Korong Lansano, Nagari Sikucua, Kecamatan Limokoto, pada Senin dini hari 26 Januari 2026. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah permanen tersebut. Warga sekitar sempat berupaya membantu sebelum petugas datang, namun kobaran api sulit dikendalikan hingga akhirnya rumah beserta sebagian besar isinya tidak dapat diselamatkan. Peristiwa ini menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai sekitar 250 juta rupiah. Belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran, sementara pihak berwenang masih melakukan pendataan di lokasi kejadian. Berita selanjutnya, banjir bandang yang menerjang Kecamatan Pauh, Kota Padang berdampak langsung terhadap aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 44 Padang. Gedung sekolah yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar kini beralih fungsi menjadi posko pengungsian sekaligus dapur umum bagi warga terdampak. Untuk memastikan proses belajar tetap berjalan, pihak sekolah menerapkan sistem belajar daring dari rumah masing-masing siswa. Sementara itu, para guru tetap diwajibkan hadir ke sekolah guna menyiapkan dan memberikan materi pembelajaran secara online. Penerapan belajar daring ini akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan, menunggu kondisi kembali normal sesuai instruksi dari Wali Kota Padang. Saparudin SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 44 Padang menyampaikan bahwa pihak sekolah terus berupaya agar hak belajar siswa tetap terpenuhi di tengah situasi darurat ini. Jalan saya sampai Darul Malam dulu, Bang. Itu kalau pernah bawa keluar karena Yang di head. Mau kalian 6. buka guru-guru.
Oke, saat ini kita lagi membangun salah satu hunian tetap untuk salah satu anggota Mapala Unan yang rumahnya terdampak akibat bencana Galodo lalu. Nah, untuk luasnya sendiri yaitu 7 x 6 meter dengan 2 kamar, dan kita saat ini juga dibantu oleh Satbrimob Polda Sumbar. Ini berapa kamar? Oh, terdiri dari 2 kamar, Pak. Bangunan permanen itu gimana ini? Ya, insya Allah kita akan membangun hunian tetap permanen dan akan selesai dalam 3 hari ke depan. Brimob di sini berkolaborasi dengan masyarakat khususnya Mapala Unan dalam rangka menyiapkan hunian tetap untuk masyarakat yang korban banjir bandang di daerah Pelambayan. Kami di sini ada 15 personil yang kami libatkan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap untuk masyarakat yang korban bencana banjir bandang. Berita terakhir, tangis kaum ibu pecah di tengah aksi damai ratusan warga Nagari Lubuk Gadang, Solok Selatan. Pada Senin siang, mereka turun ke jalan menolak penutupan tambang rakyat yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga, sekaligus biaya pendidikan anak-anak mereka. Aksi ini juga menjadi bentuk penolakan masyarakat adat Rajo, Duo Selo Ninik Mamat, 36 Rantau, 12 Koto, terhadap klaim sepihak tanah ulayat mereka di kawasan Pamong Gadang sebagai hutan negara. Warga menilai keputusan tersebut mengancam ruang hidup dan warisan leluhur yang telah mereka kelola turun-temurun. Masyarakat mendesak pemerintah pusat segera turun tangan memberikan kepastian hukum melalui penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR, agar aktivitas mereka tidak lagi dianggap ilegal dan warga tidak terus menghadapi ancaman kriminalisasi di tanah sendiri. Jadi anak-anak kami sekolah butuh biaya, dengan itulah kami hidup di Solok Selatan, khususnya Jorong Ludan Tarung, Kabupaten Selatan, Nagari Lubuk Gadang. Kami mengharapkan tolong disampaikan kepada Bapak Presiden kami, Ibu Yulisar Afeni. Ibu melakukan aksi demo ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka mempertahankan hak-hak kami atau wilayah kami yang berada di Pamong Gadang, Kabupaten Solok Selatan. Jadi ada berapa jorong yang berada di sini? Ada 30 jorong. Yang di Nagari Lubuk Gadang 19 jorong. Jadi bukan 19 jorong ini yang bekerja di sana, tetapi umumnya Solok Selatan. Ke sinilah untuk mencari hidup. Demikianlah rangkuman Kabar Padek siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Padek berikutnya.